ikhwani rahimakumullah, hidup ini kan sebentar ya, tidak lama itu. Makanya kita harus perbaiki dulu nih. Yang membuat kamu bahagia di hidup itu apa? Jadi kalau bahagiamu itu duit, atau kita mengatakan bahagiaku di duit, ya bodohnya kita luar biasa. Bodoh sekali. Kalau kita cari kebahagiaan itu di materi, di duit, kita sebodoh-bodohnya orang. Kenapa? Karena kalau yang namanya duit ini harus nyari. Kan gitu ya umumnya ya. Harus cari, harus usaha, dan sebagainya. Jadi cari bahagianya capek. Paham maksud saya enggak ini? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan dipahamkan sama Allah Ta'ala. Mas Fadli ini misalnya, saya kasih contoh Mas Fadli. Kalau bahagianya Mas Fadli itu punya duit banyak, capek dia. Pagi harus ke kantor, harus pergi ke Cilegon, punya rumah kontrakan nggak dipakai, tinggal di mes. Ya kan? Harus jauh dari orang tua, hanya untuk cari duit, kan begitu. Kalau bahagianya di situ dikejar situ, capek. Tapi kalau bahagia, konsep kita bahagia itu taat pada Allah Ta'ala, itulah kebahagiaanku. Nyantai jadinya. Kalau kena sakit, sabar, dapat pahala. Orang sabar, dapat pahala, pahalanya surga. Jadi kalau toh dia kena sakit, dia ingatnya langsung surga. Taat sama Allah Ta'ala. Sabar deh. Bahagia dia. Kalau dia pas rezekinya sedikit, tapi dia bisa sholat, dengan Allahu Akbar, bahagia. Nggak perlu pergi jauh-jauh. Allahu Akbar. Udah dapat rezeki sedikit tapi bisa Allahu Akbar sholat. Bahagia dia. Orang lain sibuk macam-macam. Dia dapat rezeki yang cukup. Dia bisa ngucap Subhanallah, Subhanallah. Dia bahagia. Dia bisa baca Al-Quran. Dia bahagia. Dia bisa senyum sama orang. Dia bahagia. Dia bisa bantu orang dengan kemampuannya yang paling minim. Dia bahagia. Dan itulah kehidupannya kaum solihin. Jadi kaum solihin itu sudah fil jannah qablal jannah. Sudah di surga sebelum di surga. Karena bahagianya itu nggak angel loh. Kita nih yang buat bahagia kita repot. Bahagia harus punya handphone yang harganya mahal. Bahagia harus punya rumah yang besar. Bahagia harus punya karir yang hebat. Bahagia harus makan satu hari 10 porsi. Bahagia harus A sampai Z. Kita sendiri yang bodoh menggambarkan kebahagiaan kita itu harus seperti itu. Siapa yang mendidik kita seperti itu? Siapa yang dari kecil ngajarin kita bahagiamu, kamu harus punya gelar. Bahagiamu, kamu harus punya harta. Bahagiamu, nggak ada. Bahagiamu dari lahir loh. Allahu Akbar, adzan tengah kanan, qomat tengah kiri. Bahagiamu di situ. Bahagiamu Allahu Akbar. Makanya baginda Muhammad SAW menyatakan, arihna biha ya Bilal. Arihna bisolah ya Bilal. Aukamaqala SAW. Wahai Bilal, senangkan hatiku, rehatkan aku, nyamankan aku, santaikan aku, istirahatkan aku, bisolah. Dengan sholat. Jadi asik betul. Seperti saya ini, alhamdulillah bahagia saya mudah. Duduk ngajar seperti ini, lihat Anda semua bahagia. Bahagia. Jadi saya tuh kalau mau bahagia, nggak repot-repot. Ambil handphone, live streaming di YouTube, saya yakin ada yang lihat, entah satu orang, entah dua orang, saya dakwah bahagia saya. Senang saya, alhamdulillah. Saya ketemu orang ngobrolkan ilmu, bahagia saya. Alhamdulillah. Lah karena kebahagiaan ini saya syukuri, maka Allah mendatangkan yang lain. Jika bahagiamu bersama Tuhanmu, maka Tuhanmu akan bahagiakanmu. Catat kalimat nih. Jika bahagiamu bersama Tuhanmu, maka Tuhanmu akan bahagiakanmu. Jika bahagiamu bersama Allah, maka Allah tak akan pernah membuatmu sedih. Allah akan selalu membuatmu bahagia. Hanya orang melihat itu sedih-sedih itu orang yang lihat. Tapi di hati selalu Allah beri kebahagiaan. Allah selalu menghibur orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini memang nggak bisa diterangkan secara teori, rasakan sendiri. Ya rasakan sendiri. Jika engkau bahagia bersama Tuhanmu, ya Tuhanmu juga akan membuat kamu bahagia. Simple. Saya nih, ada orang kok bahagianya mau sama saya. Asal sama Habib saya senang itu. Ya saya akan senangkan dia. Kalau dia memang sikapnya menyenangkan, saya akan senangkan dia.
dengan yang saya miliki. Bayangkan Allah mau menyenangkan kita dengan semua yang Allah miliki. Ambil nih, ambil nih, ambil. Surga jadi kasih kok. Kalau bahasa saya itu, kamu ini aneh loh. Surga itu dikasih sama Allah. Masa dunia kamu pikirkan? Surga dikasih, masa dunia kamu pikirkan? Nah, ini membangun konsep yang betul dulu. Nanti udah konsepnya betul, dijalani betul, maka ya jadinya betul. Ya jadinya betul. Ya sekarang ini kan konsepnya salah. Karena kita masih melihat, kenapa ya yang nggak sholat kok maju, yang sholat kok tambah nggak maju. Berarti kan konsep kita salah. Yang sholat itu maju, yang nggak sholat itu mundur. Yang sholat itu maju. Maju ke akhirat cepat. Kok saya nggak bisa merasakan? Ya berarti hati kita salah. Nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu kan salah kita. Hidup nggak bisa merasakan nikmatnya bisa sholat, itu kan kita punya kesalahan hati yang luar biasa. Berarti hati kita harus kita benarkan, cara pandang kita benarkan. Di reset ulang nih, reset. Ya, factory reset, seperti maunya pabriknya gimana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, mengabdi kepadaku, nyembah aku, bukan untuk yang lain. Yang lain udah dijamin sama Allah Ta'ala. Nah, sebetulnya kita tuh kan cukup sedikit toh, makan tuh sedikit sebetulnya sudah enak. Kita sendiri yang buat aneh-aneh. Harus pakai sambal, harus pakai kecap, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai itu. Akhirnya pusing. Nggak ada sambal, makanan yang enak jadi nggak enak. Mana nggak ada sambalnya jadi nggak enak makanannya. Padahal makan enak banget itu. Gara-gara nggak ada sambalnya jadi nggak enak. Dia sendiri yang membuat keenakan itu dengan kalimat harus ada sambal. Nggak ada sambal, nggak enak. Masya Allah. Air enak ini. Ya, buat peraturan sendiri, airnya harus dingin. Kalau nggak dingin, nggak enak. Jadi kasih air yang enak, itu kalau nggak dingin, nggak enak dia. Masya Allah. Buat peraturan sendiri. Membuat cara hidup yang ruwet sendiri. Jadi semuanya dibuat ruwet, dibuat susah. Simple. Tidur harus di atas kasur. Kalau nggak di atas kasur, saya tidak bisa tidur. Tidur saya nggak akan nyenyak. Masya Allah. Akhirnya nggak ada kasur. Pusing dia. Tapi kan enak. Tidur di mana? Ya, dimanapun insya Allah bisa tidur. Kalau ada kasur, ya saya bisa tidur di kasur. Insya Allah, biiznillah. So, tidur dimanapun jadinya enak. Mau di kasur, mau di kursi, mau di lantai. Yang penting sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang buat saya enak. Nah, itu baru namanya hidup yang sebenarnya.